Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim, pernahkah antum membayangkan keadaan di dalam penjara? Sebuah keadaan yang sangat tidak nyaman, keadaan dingin, lembab, tidak nyaman, dikelilingi oleh tembok yang tinggi, kemudian besi-besi yang kokoh yang memang dibuat untuk mengisolasi penghuninya dengan dunia yang luar. Sahabat muslim, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa keterpenjaraan seorang mukmin di dunia ini adalah jelas karena dia tertahan dan diharamkan untuk melampiaskan syahwat-syahwatnya pada hal-hal yang diharamkan, pada hal-hal yang dimakruhkan, dan mereka diperintahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Lalu mereka hanya bisa istirahat kelak, istirahat yang sebenarnya, istirahat tanpa kekurangan ketika mereka meninggal, dan mereka mendapatkan janji dan kenikmatan dari Allah yang abadi selama-lamanya. Sedangkan orang kafir, mereka tidak mempunyai hal yang mampu mencegah mereka dari meluangkan semua syahwat mereka, dan mereka mendapatkan sedikit ataupun banyak, pada akhirnya mereka akan disiksa kekal abadi di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Sahabat muslim, realita hadis ini di dalam kehidupan kita mungkin antum pernah merasakannya dan juga ana juga pernah merasakannya, yaitu hidup di bawah kungkungan dan kemudian ketaatan kepada Allah ini seolah-olah kita di dalam penjara. Contohnya, jika kita ingin membangun usaha, kita berpikir usaha apa yang mau kita buat, lalu modalnya dari mana, lalu jenis usahanya apa, kita mau kerjanya di mana, kerjanya jenisnya apa. Bahkan kita hendak memilih pasangan hidup kita memilih apakah dia ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Bahkan sampai kepada memilih hiburan pun kita akan memilih apakah hiburan ini berkesesuaian dengan perintah Allah dan Rasulnya. Aksioma kita adalah halal dan haram, baik dan buruk, benar dan salah sesuai perintah Allah dan Rasulnya, bukan selera dan keinginan syahwat kita. Sahabat muslim, seorang mukmin akan berprinsip berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, berharap surga kemudian. Walaupun mereka dinilai hidupnya ribet dan banyak aturan, tapi beginilah keadaan seorang mukmin. Mereka tahu bahwa prinsip ini memang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah menarik yang dikisahkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir tentang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau sedang berjalan di sebuah pasar. Beliau saat itu menjabat sebagai seorang qadhi. Beliau berjalan dengan bajunya yang mewah dan kemudian kendaraan yang bagus. Lalu tiba-tiba seorang Yahudi menyetopnya di tengah jalan. Kemudian seorang Yahudi ini adalah seorang penjual minyak, hingga bajunya banyak terkotori oleh minyak dan keadaannya yang memprihatinkan. Dia menyetop Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau kemudian, orang Yahudi ini berkata, "Wahai Syekhul Islam, aku mau bertanya, bukankah Nabi kalian pernah mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir? Lalu bagaimana keadaanmu ini?" Maksud orang Yahudi itu, kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hidupnya sangat mapan dan nyaman, tapi dibilang seperti penjara, sedangkan dia yang hidupnya memprihatinkan tapi tetap dibilang seperti surga? Dia tidak mengerti dengan keadaan hadis ini. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kepada Yahudi tersebut dan mengatakan, "Dengarkan, aku dibanding dari apa yang telah Allah janjikan nikmat-nikmat kelak yang akan kuterima di akhirat nanti, maka kenikmatan apapun yang kuterima di dunia ini tetap saja seolah-olah seperti penjara bagi seorang mukmin dibanding kenikmatan yang sebenarnya Allah akan berikan. Dan engkau orang kafir, seperti apapun dan seburuk apapun kejadian menimpa dalam hidupmu, itu juga tidak sebanding dengan apa azab dan kemudian hukuman yang Allah akan berikan
berikan kepada kalian di akhirat nanti. Mendengar ini Yahudi itu kemudian termenung, akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Muslim, sahabat Ali bin Abi Thalib juga pernah berpesan kepada kita bahwa dunia ini akan kita tinggalkan di belakang dan akhirat itu ada di depan kita, dan itu sangat dekat sahabat Muslim. Lalu kemudian beliau mengatakan dunia dan akhirat itu masing-masing memiliki budak. Masing-masing memiliki budak, maka beliau mengatakan jadilah budak akhirat. Jadilah budak akhirat, jangan jadi budak dunia. Di dunia ini adalah tempat ladang untuk beramal, bukan tempat hisab. Nanti di akhirat kelak baru akan ada yang namanya hisab. Jangan dibalik, kalau antum mau beramal maka beramallah sekarang, bukan nanti, bukan besok, bukan minggu depan, tahun depan, tapi hari ini. Sahabat Muslim, hidup adalah tentang pilihan. Pilihan yang kita pilih akan berdampak kepada sesuatu yang akan menyengsarakan atau membahagiakan kita secara waktu yang sangat lama. Sahabat Muslim, jika saja ideologi dan keyakinan dan keterpenjaraan yang kita pilih ini membuat kita dijauhi oleh teman, bahkan oleh kerabat dan tetangga terdekat kita, maka tidak perlu terlalu risau dan heran, karena hal ini sudah menjadi sunatullah. Allah mempertentangkan antara hak dan batil dan menguji orang-orang tentang keteguhan iman-iman mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون